Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, semoga sholawat tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga hari kiamat. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Seperti yang kita ketahui bersama, Saitan memiliki langkah-langkah untuk menyesatkan sekaligus musuh nyata umat manusia. Sebagaimana terkandung dalam Al-Quran, Allah telah berfirman, "Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah Saitan, karena sesungguhnya Saitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya Saitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surah Al-Baqarah ayat 168-169. Saitan tidak menerapkan satu langkah saja dalam menggiring manusia, agar meninggalkan ketaatan dan terjerumus dalam maksiat. Namun Saitan menerapkan beberapa langkah dan cara-cara tertentu dengan memperhatikan titik terlemah dari sifat manusia. Salah satu caranya adalah bersarang di dalam anggota tubuh manusia, agar lebih mudah menggoda dan menyesatkan manusia agar menjadi malas beribadah dan jauh dari Allah. Berikut anggota tubuh manusia yang sering didatangi hingga bersarang di dalamnya. 1. Lubang mulut. Lubang mulut ini menjadi tempat yang dihinggapi Saitan untuk menggoda manusia agar malas beribadah kepada Allah. Saitan seringkali menggoda kita dengan meniupkan hawa-hawa yang membuat kita menguap. Ketika mengantuk, belajar, bekerja, atau bahkan dalam sholat pun tanpa kita sadari juga dapat menguap, sehingga membuat ibadah menjadi kurang sempurna. Rasulullah mengajarkan kita agar selalu menutup mulut, atau menahan dari menguap, agar Saitan tidak masuk ke tubuh kita melalui mulut. Hal ini disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Maka, apabila salah seorang di antara kalian bersin dan memuji Allah, maka wajib bagi setiap orang muslim yang mendengarnya untuk mengucapkan, Yarhamukallah, artinya, semoga Allah merahmatimu. Adapun menguap, maka itu adalah dari Saitan. Apabila salah seorang di antara kalian menguap, hendaklah ia menahannya semampu mungkin. Karena, jika salah seorang di antara kalian menguap maka Saitan tertawa karenanya." Hadis riwayat Bukhari nomor 6223. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian menguap dalam salat, hendaklah ia tahan semampunya karena Saitan ketika itu sedang masuk." Hadis riwayat Muslim nomor 2995. Selain itu mulut menjadi sumber dosa lisan yang dapat menjerumuskan manusia dalam perbuatan maksiat dan tersungkur dalam neraka. Dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Semoga ibumu kehilanganmu." Kalimat ini maksudnya adalah untuk memperhatikan ucapan selanjutnya. Tidaklah manusia tersungkur di neraka di atas wajah atau di atas hidung mereka melainkan dengan sebab lisan mereka. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2616 dan Ibnu Majah nomor 3973. Melalui mulut juga, makanan masuk ke dalam tubuh kita. Jangan sampai makanan haram dan dari sumber yang haram masuk ke tubuh kita dan Saitan akan betah berada di dalam tubuh manusia. 2. Lubang hidung. Anggota tubuh ini juga menjadi tempat yang dihinggapi Saitan. Hal ini disampaikan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka hiruplah air ke dalam hidung lantas keluarkan, lakukanlah sebanyak 3 kali karena Saitan itu bermalam di bagian dalam hidungnya." Hadis riwayat Muslim nomor 238. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah SAW memberikan tuntunan agar membersihkan bagian dalam hidung sesaat setelah bangun dari tidur. 3. Tengkuk kepala. Saitan akan terus menggoda manusia agar tidak bangun tidur malam untuk sholat malam. Melalui sebuah tali ikatan buatan Saitan yang dililitkan ke tengkuk kepala manusia dan membisikkan kepadanya, "Hari masih malam, tidurlah. Tidurlah." Hal ini menyebabkan kelalaian dan jauh dari ketaatan akibat ikatan di tengkuk kepala manusia tersebut. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Saitan mengikat 3 tali ikatan di atas tengkuk kepala seseorang dari kalian saat dia tidur. Saitan mengencangkan ikatan tersebut sambil berkata, 'Malam masih panjang maka tidurlah.' Jika dia bangun dan mengingat Allah maka lepaslah 1 tali ikatan. Jika kemudian dia berwudu maka lepaslah tali yang kedua, dan jika ia mendirikan sholat lepaslah 1 tali ikatan, dan pada pagi harinya ia akan merasakan semangat dan jiwa yang tentram. Namun bila dia tidak melakukan itu, maka pagi itu jiwanya tidak tentram dan ia merasa malas." Hadis riwayat Bukhari nomor 1142 dan Muslim nomor 776. Oleh karena itu, kita harus bisa melawannya sekuat tenaga, agar tidak melewati keistimewaan sholat malam.
Jangan buang kesempatan emas tersebut. Bangun malam, ambil wudhu, sholat tahajud, berdoa, insya Allah akan dibimbing menuju surganya. 4. Lubang telinga. Syaitan tidak akan pernah lelah untuk mencari celah menyesatkan manusia meskipun saat tidur. Melalui lubang telinga ini, Syaitan akan membuat manusia lalai dari kewajibannya untuk beribadah, khususnya sholat subuh. Dia akan menutupi telinga manusia saat tidur malam, agar tidak mendengar panggilan azan untuk sholat subuh, sehingga manusia akan terlelap dalam tidurnya dan hingga melewati waktu subuh. Hal ini disampaikan dalam hadis dari Ibnu Mas'ud. Ia pernah berkata, di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan tentang seorang laki-laki yang tidur semalaman sampai datang pagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, laki-laki itu telah dikencingi oleh Syaitan pada kedua telinganya. Hadis riwayat Bukhari nomor 3270 dan Muslim nomor 774. Selain itu, ketika hinggap di telinga manusia, Syaitan juga akan berusaha mengajak manusia untuk melakukan perbuatan maksiat, seperti lebih suka mendengarkan gosip dan aib orang lain daripada lantunan ayat suci Al-Quran. Oleh karena itu, bentengi telinga kita, dengan mendengarkan bacaan kalimat zikir dan lantunan ayat suci Al-Quran. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, Allah telah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Quran Surah Al-Anfal ayat 2. 5. Kemaluan. Kemaluan merupakan jalan masuk Syaitan ke dalam tubuh manusia. Apalagi ketika suami istri tidak berdoa saat melakukan hubungan intim. Bisa jadi benih-benih sperma yang masuk secara bersamaan Syaitan juga akan masuk ke dalamnya. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bagi pasangan suami istri untuk berdoa memohon perlindungan Allah sebelum melakukan hubungan intim. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian, yaitu suami, ingin berhubungan intim dengan istrinya, lalu ia membaca doa, Bismillah Allahumma janibna syaitona wa janibisi syaitona ma rozaktana. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari gangguan Syaitan dan jauhkanlah Syaitan dari rezeki yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kemudian jika Allah menakdirkan lahirnya anak dari hubungan intim tersebut, maka Syaitan tidak akan bisa mencelakakan anak tersebut selamanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6388 dan Muslim nomor 1434. Dari hadis di atas, jika kita tidak berdoa, maka benih yang disalurkan suami akan bercampur dengan Syaitan, yang apabila terbentuk janin, maka akan celaka anak yang dilahirkannya seperti sifatnya maupun perilakunya. Selain itu, kemaluan salah satu dosa yang paling banyak ditimbulkan seperti pencabulan, pemerkosaan, maupun perzinahan. 6. Aliran darah manusia. Jika Syaitan sudah menetap dalam aliran darah, akan lebih berbahaya dan dahsyat godaannya terhadap manusia. Segala usaha Syaitan akan mengalir ke seluruh tubuh manusia, sehingga Syaitan akan menguasai tubuh manusia. Mulai dari bisikan-bisikan hati sesat agar manusia memakan makanan haram untuknya. Lebih parahnya lagi dapat menggerogoti keimanan dengan menyelinap menyerupai malaikat dan mempengaruhi hati agar semakin jauh dari ketaatan pada Allah. Hal ini disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan dari Sofiyah binti Huyai, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Syaitan menyusup dalam diri manusia melalui aliran darah. Aku khawatir sekiranya Syaitan itu menyusupkan kejelekan dalam hati kalian berdua. Hadis riwayat Bukhari nomor 3281 dan Muslim nomor 2175. Dalam hadis lainnya juga diterangkan yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Syaitan mengalir dalam pembuluh anak Adam layaknya aliran darah. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4096. Demikianlah pintu masuk Syaitan ke tubuh manusia yang akan menyesatkan umat manusia. Oleh karena itu, marilah kita semua selalu berlindung kepada Allah dari godaan dan tipu daya Syaitan, dengan banyak berdoa, dan berlindung kepada Allah, menjalankan berbagai ketaatan, mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menuntut ilmu dan mempelajari Al-Quran. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mukhlis yang terjauhi dari godaan dan tipu daya Syaitan. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.